apakah pinjaman kredit KUR itu masuk dalam penghapusan kredit macet? Jadi pinjaman KUR itu adalah program pemerintah yang masih jalan. Artinya program tersebut kredit usaha rakyat sampai sekarang dan bahkan tahun depan KUR itu masih ada. Jadi pinjaman KUR meskipun macet itu tidak masuk pada penghapusan kredit macet yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya agar mampu melunasi hutangnya. Ada yang bertanya di video saya sebelumnya tentang penghapusan kredit macet bagi para pelaku UMKM, di mana peraturan ini sudah sah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian dijalankan oleh perbankan. Yang bertanya di video saya sebelumnya, apakah pinjaman kredit KUR itu masuk dalam penghapusan kredit macet yang baru ditandatangani kebijakan ini? Jawabannya sekali lagi teman-teman ya, tidak masuk ya teman-teman. Jadi pinjaman KUR itu adalah program pemerintah yang masih jalan. Artinya program tersebut kredit usaha rakyat sampai sekarang dan bahkan tahun depan KUR itu masih ada. Jadi pinjaman KUR meskipun macet itu tidak masuk pada penghapusan kredit macet yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Kemudian spesifiknya seperti apa? Mungkin ini saya menerjemahkannya dari beberapa sumber di mana tentang penghapusan kredit macet UMKM ini salah satunya ataupun khusus untuk UMKM, petani, dan nelayan saja. Di luar dari itu, apalagi pinjaman KUR itu tidak masuk ya teman-teman. Misalkan teman-teman itu di segmen jasa ataupun di segmen kuliner dan ya sepertinya kalau saya terjemahkan dari peraturan presiden ini yaitu tidak masuk teman-teman, tidak masuk pada kategori penghapusan. Kemudian setelah dua kategori ini menjadi syarat utama yaitu UMKM khusus petani dan nelayan, yaitu ada syarat lagi teman-teman, yaitu di mana nasabah yang pertama yang memang sudah macet, kemudian yang kedua adalah kategorinya adalah petani dan nelayan, yang ketiga itu nasabah petani dan nelayan dan sudah macet ini sudah berusia kurang lebih 10 tahun ke atas teman. Artinya ada kemungkinan kalau macetnya masih di bawah 10 tahun kemungkinannya tidak dapat penghapusan program ini. Nah, sebenarnya kalau mengacu pada pernyataan dari Kementerian UMKM di mana menyatakan jadi sebenarnya penghapus tagihan ini adalah berdasarkan hapus buku yang sudah ada data di perbankan masing-masing. Dalam hal ini adalah perbankan BUMN, yaitu Bank BRI, Bank Mandiri, dan BNI. Penghapusan itu seperti apa? Jadi begini teman-teman, yang mungkin lebih mudah dipahami. Misalkan A ini punya usahanya pertanian, jeruk ataupun pertanian padi dan lain-lain. Katakanlah si A ini pertanian ini pinjam 200 juta, kemudian sudah macet. Macetnya itu di bawah 10 tahun, itu kemungkinan ini tidak bisa. Kalaupun nanti sudah berumur 10 tahun, pada saat kebijakan ini diaplikasikan, di situ nanti juga masih si A ini harus masuk ke dalam buku penghapus bukuan. Jadi teman-teman, jadi di perbankan itu nasabah yang macet sebagian setelah diverifikasi ataupun ada SOP-nya sendiri, kemudian nanti supaya tidak masuk di buku tagihan terus, di buku tagihan yang masih berjalan, artinya yang menjadi prioritas, kemudian ini dipindah bukukan menjadi hapus buku seperti itu teman-teman. Kemudian cuma ini dihapus buku aja pinjamannya ataupun tagihannya terhadap nasabah si A ini, bank itu tetap ada, artinya tetap melakukan penagihan seperti itu. Nah kemudian
Pemerintah hadir dalam hal ini khusus UMKM petani dan nelayan untuk contohnya tadi nelayan atau petani yang sudah macet lebih dari 10 tahun dan sudah masuk di buku penghapusan ini, kemudian nanti yang ada data di penghapusan inilah yang akan dihapus tagih, kemudian dianggap selesai eh, pinjamannya seperti itu. Kemudian kalau saya menerjemahkan pinjaman itu selesai artinya secara hukum sudah ada perlindungan, kemudian terkait dengan BI checking harusnya itu juga selesai. Kenapa? Karena ada pernyataan dari Presiden itu tentang penandatanganan penghapusan kredit macet ini adalah pada saat Presiden sebelum menandatangani, harapannya UMKM yang dalam hal ini dalam hal ini masuk ke program ini, kemudian nantinya yang dulunya itu sudah bangkrut, kemudian tidak punya modal lagi untuk membangun usaha yang baru atau meneruskan usaha yang ini, itu bisa dapat pulih kembali. Harapannya supaya dapat pertumbuhan ekonomi itu juga bisa naik. Harapannya seperti itu, teman-teman. Maka kalau kemungkinan yang dulunya tidak bisa pinjam karena kredit macet, kemudian BECK-nya buruk. Nah, setelah masuk pada program penghapusan ini, maka ya harusnya BECK juga clear. Nah, bagaimana caranya ya kalau menurut pandangan saya mengacu pada peraturan presiden itu adalah BI checking nanti ya acuannya juga tentang hukum ini. Cuma ada dua sisi tentang penghapusan ini, tanggapan baik dari para pelaku UMKM, yang kemudian yang kedua adalah bagi para perbankannya itu sendiri. Kalau dari pelaku UMKM dalam hal ini masyarakat yang pinjam yang macet seperti itu, banyak pro dan kontra. Kalau yang pro mungkin sudut pandangnya itu ya, kalau saya mendapatkan program ini, kemudian saya memang mempunyai kredit macet dan tidak bisa membayar, itu kan alhamdulillah dan sangat pro. Cuma kontranya, ada sebagian para pelaku UMKM yang kasusnya juga sama, sudah mengalami kebangkrutan, juga sudah mengalami tersiok-siok untuk membayar angsuran atau bahkan sudah tidak mampu untuk membayar. Jangankan membayar angsuran, buat makan aja sulit. Kemudian dengan kasus yang seperti ini nantinya itu tidak mendapatkan sementara tetangganya yang macet juga mendapatkan, ini akan menjadi kecemburuan sosial, teman-teman. Kan menjadi loh, saya juga kredit macet, saya nggak dapat, terus tetangga saya macet kok dapat gitu, itu bakalan menimbulkan apa namanya kecemburuan sosial. Namun yang perlu teman-teman pahami yang namanya kebijakan dalam hal ini kebijakan yang memang khusus aja, ya teman-teman jangan terlalu berharap dari bagi para pelaku UMKM yang apalagi itu di luar pertanian dan nelayan, itu jangan terlalu berharap pada peraturan ataupun kebijakan ini sebab ya kemungkinan besarnya itu tidak akan dapat. Artinya apa yang bisa dilakukan ya tetaplah fokus pada apa yang dikerjakan sekarang. Kemudian mudah-mudahan dengan teman-teman fokus nantinya usaha ataupun kerjaan yang baru itu berkembang dan bisa melunasi utangnya. Nah, soal pusing itu pasti teman-teman. Saya juga pelaku UMKM dan saya juga mengalami macet di perbankan di mana pada saat setiap bulan itu ya selalu ditagih. Yang namanya punya utang ya ditagih. Kemudian karena pinjamnya di perbankan yaitu dengan menggunakan ada jaminannya, dalam hal ini bukan cuma meminjam saja modal KTP dan identitas lain, tapi jaminan ya mau nggak mau kan kita juga harus mempertahankan, teman. Gimana caranya? Namun tidak gali lubang tutup lubang ataupun tidak dengan pinjam yang bunganya itu cukup besar, itu tidak boleh, teman-teman. Artinya kalau teman-teman sekarang sudah mengalami macet di perbankan, solusinya jangan pinjol, solusinya jangan pinjam di mana suku bunganya itu bahkan 5 kali persen daripada bunga sebelumnya. Misalkan sebelumnya pinjaman KUR, ya katakan kalau teman-teman KUR itu kan
bunganya 0,2 atau 0,3 seperti itu. Kemudian misalkan teman-teman punya aset lain yang memang bisa digadaikan atau BPR atau apa, ya kalau bisa cari bunga yang paling rendah. Jangan kemudian bunganya yang banyak hanya sekedar untuk menutup ini, nanti itu bakalan menimbulkan masalah yang baru. Dan itu pro dan kontranya dari para pelaku UMKM. Kemudian dari sisi perbankannya itu juga dilema, teman. Dilematisnya, nah ini perbankan ini kan ngomongin bisnis. Jadi di perbankan itu kan sebenarnya bisnis, teman-teman. Artinya, walaupun pemerintah ngasih kebijakan seperti itu, cuma kan setiap direktur, setiap apa namanya, mungkin kepala pusat dari perbankan itu kan juga dikasih tanggung jawab gimana caranya perbankan ini profit ataupun mendapatkan laba seperti itu. Kemudian dengan adanya peraturan ini juga dilematis, teman. Gimana? Yang harusnya ini di apa namanya, dari perbankan, yang harusnya ini harus ditagih kemudian mendapatkan income, ini kan dihapus tagih, ya udah dianggap lunas. Artinya, kalau dari secara kerugian dari perbankan juga ada kerugian, teman. Cuma ya yang namanya pemerintah kan juga ada kebijakan. Kemudian itu singkatnya dari saya, pandangan saya terhadap peraturan Presiden nomor 47 tentang penghapusan kredit macet, di mana eh, khusus untuk UMKM, petani dan nelayan. Kemudian yang kedua, saya tegaskan lagi, pinjaman KUR itu kemungkinan besar tidak dapat, teman-teman. Sebab kenapa? Karena pinjaman KUR itu program pemerintah yang masih jalan. Sementara syarat dari penghapusan ini adalah boleh program pemerintah, namun pada saat peraturan ini ditandatangani, program itu sudah selesai, seperti itu. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat dan menjadi informasi tambahan ke teman-teman. Kalau ada pertanyaan ataupun komentar, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.